Ya itu ya, sekarang ini kan begini, kemarin itu saya lepas maghrib itu pas buka penerangan tentang niat, kan gitu. Iya, Jadi ketika saya mengatakan bahwa nawaitul wudu'a li raf'il hadasi itu kan yang wajib dengan fardon ya. Dengan iya, fardon ya. Yang wajib iya, kan seperti itu ya. iya. Nah, itu ada yang membantah. Bagaimana kalau nawaitul wudu'a saja ataupun dalam bahasa Melayunya, bahasa Indonesia, sahaja aku niat berwudu. Apakah itu sudah dikatakan sah ya? Oh iya. Jadi memang macam-macam redaksi niat yang diajarkan di kitab-kitab tersebut bahwa ketika seseorang menyatakan niat nawaitul wudu'a itu udah cukup. Nah, satu, yang pertama nawaitul fardal wudu itu udah cukup. Kemudian nawaitu toharota anil hadas itu udah cukup. Tetapi kalau nawaitu toharoh saja itu tidak cukup, tidak sah. Atau dia niat ingin aktivitas yang lain, misalkan saya niat wudhu sambil berdingin, mendinginkan diri itu cukup, itu bisa. Atau niat dia berwudhu sambil menyegarkan diri itu bisa. Jadi yang nggak itu bisa. Jadi yang nggak boleh itu nawa itu toharoh sebenarnya. Jadi lapat-lapat yang disebutkan tadi hanya talafut itu ya sunnah saja. Hanya saja yang ditekankan di dalam hatinya pas di dalam awal membasuh muka itu si Kiai. Oh, jadi kalau nawaitul wudu'a fardon itu sudah sah ya? Sudah sah itu. Sudah sah. Nawa itu fardul udu atau nawaitul udu'a itu sudah sah. Nah, Hmm. Itu kalau kalau semisalkan itu kalau mau dapatkan ibarahnya di kitab apa ya? itu bisa ditemukan di Fathul Qorib kayaknya Pak Kiai ya. Di Enggak, Fathul kalau Qorib kalau itu di Fathul Qorib itu harus lirof ilhadasi ya. Nawa itu luda lirof ilhadasi. Fardon. ada. Saya udah baca itu, udah ini nawaitul. Jadi ada macam-macamnya disebut nawaitul udu'a, nawaitu fardol udu'i, nawaitu toharota anil hadas, nawaitu listibahati lisolati, itu macam-macam ada bentuknya, ada 4 atau 5 saya lupa. Maka yang perlu diingat dengan saya ya, yang saya telah mengingatnya bahwa nawaitul udu'a itu udah cukup. Apalagi nawaitu fardol udu'i itu udah cukup banget gitu. Apalagi tambah komplit nawaitul wudhu li rafil adasil asgori fadlillahi taala itu cukup banget, udah sempurna. Sudah sempurna ya. Iya. Jadi begini ya. Semisalkannya ini kan untuk wudhu syarat sah wudhu itu ada berapa ya? Kalau Iya. Jadi salat sah wudhu itu yang pertama memang airnya ya. Airnya harus air mutlak seperti itu. Harus air mutlak. Kemudian ada beberapa syarat lagi. Yang kedua adalah harus dengan basuhan. Artinya bukan mengusap tapi dengan membasuh ya, dengan membasuh. Nah, itu ada di dalam Fathul Mu'in kayaknya Pak Kiai. Cuma kalau nggak salah ada beberapa poin, cuman yang saya ingat ini baru 2 ini. Yang pertama air mutlak, yang kedua suci dari hadas dan najis, yang ketiga ya itu dengan basuhan, dengan membasuh, mengalirkan air. Nah ini salah pemahaman di masyarakat bahwa arti membasuh, arti mengusap dan menggosok itu kadang-kadang menggosok itu dijadikan arti membasuh. Jadi kalau gosul itu artinya sayalanul ma, artinya mengalirkan air. Ketika orang berudu ngucurin air di kepala saja tanpa gini ini udah sah. Nah, udah sah, atau tangan dengan gini-gini aja udah sah. Cuman itu nggak menyelisih sunnah ya. Artinya lebih baik ditinggalkan walaupun sah. Kecuali memang nggak ada tangan itu seperti itu. Nah kalau menggosok-gosok dengan tangan, menggosok itu adalah sunnah yang lain lagi. Artinya ketika seseorang mandi wajib saja dia mengucurkan air tanpa tangannya digerakkan, yang penting rata ke seluruh badan dan dengan niat itu sudah sah. Itu sih ya tentang syarat berwudu tadi, syarat bersuci. ya ini kan rekaman kita perdana ya ya. Jadi begini ya. Iya, Jadi saya masih mengulas yang dasar dulu.
itu dalilnya wudhu kan itu begini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum. Kan gitu kan? Iya. Jadi begini ya. Nah, ini terjadi simpang siur kalau kita itu sepakat bahwa kaki itu dibasuh. Namun ada dari kalangan sebelah itu mengatakan kaki tidak dibasuh, diusap. Itu gimana kok bisa terjadi seperti itu ya? Oke. Ya gini aja sih sebenarnya. Justru kalau diusap, yang saya pelajarin ya, jadi fikih ini kan sebenarnya luas. Ketika kita menyalahkan orang lain, itu juga kita salah. Mungkin dia berguru dengan orang yang berbeda gitu. Jadi semua itu dibasuh kecuali kepala ya. Kepala itu diusap. Nah, arti usapan itu sendiri artinya ya airnya dibuang. Airnya tidak mengalir. Nah, gitu tuh. Jadi kalau kita bawa misalkan di pesawat bawa air, terus airnya kita taruh di semprotan buat neriska tuh ya. Kita set semprotin biar basah, itu namanya diusap. Nah, sehingga tidak sah. Kenapa diusap? Karena nggak ada air yang mengalir gitu. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa di dalam kaki harus diusap aja, yaitu pendapat siapa gitu, saya nggak tahu. Kecuali memang disiram, diguyur, kakinya dialirin air tanpa digosok-gosok gitu, itu sah. Tapi kalau diusap, airnya tidak mengalir, tidak ada aliran air, maka ini tidak sah. Itu sih pendapat yang menurut saya yang saya ikutin dan kami semua ikutin itu Pak Kiai. Sebentar, kita ada tetamu ini, saya sapa dulu. Assalamualaikum Kak Mimi. Beliau masuk awal sekali nih ya. Beliau sedang bergelut belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kak Mimi, ini forum tanya jawab Kak Mimi ya, tapi yang dasar-dasar saja, jangan yang berat-berat. Kalau Kak Mimi ada soalan ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi utamakan seputar sholat dan wudhu dulu. Jangan berat-berat dulu, karena ini baru pertama kali beliaunya Pak Yul Sarifuddin nge-live di TikTok. Ini baru belajar, sama-sama belajar ini. Pak Sarifuddin, kampungnya mana ya? Baik. Ya, Sampean kampungnya mana? saya Bogor ya? Bogor. Oh, Bogor. Bogor, iya Bogor. Dekat dengan Syekhuna Yayi Jawas ya? Oh jauh. Kalau saya kenal, kalau Jawas, saya dekat pesantrennya Habib Bahar. Oh, Masya Allah. Pantesan nggak sama. Monggo Kak Mimi, kalau ada yang mau ditanyakan Kak Mimi. Baik, Ustaz. Apa yang mau ditanyakan ya? Gini loh, untuk wudhu, biasanya Mimi kan kalau subuh itu kan dingin gitu kan, atau kadang kalau lagi demam itu kan gigil. Nah, itu yang wajib diusap tuh apa aja itu, Ustaz? Ini Yai Yang wajib yang dibasuh jawab. gitu. Sampean gini Supaya saya nggak translate gigil ya. gitu. Supaya nggak Nah, gigil. ketika seorang itu demam dan terasa menggigil, apakah ada keringanan ya? Misalkan Gitu. ya. Misalkan ruksoh untuk tidak membasuh kan gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau orang itu ada udzur, tentunya tentu misalkan sakit berat ya, dikena air aja tidak boleh ya, tentunya dia bertayamum, nggak apa-apa bertayamum. Atau ketika dia sanggup menggunakan air tetapi terlalu dingin menggigil, ada tidak kuatnya tapi masih bisa. Nah, itu istilahnya menggunakan yang wajib-wajib saja, artinya dengan sekali basuhan, dengan sedikit air yang mengalir, ya tidak banyak gitu, tapi rata ke seluruh badan anggota wudu, maka dosa. Apalagi dia paham tentang mengusap sepatu, dia tinggal pakai sepatu, artinya di rumah ya pakai sepatu yang memang memenuhi syarat, maka itu sudah sah, itu lebih menjaga lagi dari dingin, seperti itu. Jadi kalau ujur apapun insya Allah dibolehkan gitu. Seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini tidak
tidak sepakat dengan pendapat mengusap muzah ini. Namun tatkala beliau di akhir hayatnya, waktu sakit mau meninggal, dia malah mengamalkan mengusap sepatu ini. Seperti itu Yai. Jadi boleh, dan gunakan yang wajib-wajib saja jika memang itu dingin sekali dan menggigil ya. Tapi apakah sepatu itu sudah bisa dikatakan muzah ya? Ya, jadi sepatu yang dikatakan muzah itu ya, yang pertama adalah kuat ya, dipakai berjalan. Yang kedua, menutupi mata kaki, mata kaki. Nah, dan yang ketiga adalah dia menggunakannya itu setelah bersuci dengan sempurna. Seperti itu Yai. Jadi tidak dikatakan muzah tatkala memang makainya ya sepatunya di bawah mata kaki, atau sekali dipakai kena air aja udah basah, itu nggak disebut muzah. Nah, jadi yang disebut muzah yang kaos kaki nggak bisa disebut muzah ya? Kaos kaki enggak, kecuali memang ada yang ada dibawa-bawa tuh di jamaah tablik yang suka dibawa di masjid-masjid, kan kawan saya banyak jamaah tablik, mereka suka menggunakan itu tuh, walaupun nggak ada tapak kakinya, jadi nggak ada sendalnya, jadi itu boleh. Tapi kalau jadi bahan aja, bahan ya, dari bahan sehingga kalau kena air langsung basah, itu nggak boleh. Nah, satu lagi ketika disebut di syaratnya diterima adalah ketika tidak menghalangi air dari kulitnya. Tetapi kalau langsung kena air ke kulit tersebut mudah gitu, itu nggak bisa. Nah, yang selanjutnya adalah walaupun sepatu itu transparan, bening misalkan, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah yang nggak tahan kena air seperti itu. Jadi cepat kena airnya seperti bahan-bahan katun dan sebagainya, itu yang nggak boleh. Ya, ini ada penerusan pertanyaan nih dari sahabat saya di Malaysia nih. Kalau mengikut logika, adakah menyapu khuf itu lewat tapak kaki? Maksudnya tapak kaki itu dibasuh sekali atau tidak ya? Oh gitu. Jadi yang sunnah itu memang kan punggung ya. Kalau tapak kaki malah Sayyidina Ali mengatakan kalau agama itu dengan akal, maka lebih layak diusap tapaknya bukan punggungnya. Tapi agama itu dengan syariat, ada yang mengajarkan yaitu Nabi SAW, maka diusap punggungnya. Itu Yai. Oh, siap.